Nah, halo semua, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, seperti di gambar, ini kita akan membahas salah satu sistem ekonomi yang pernah diterapkan oleh Indonesia. Nah, atau juga yang namanya lainnya itu demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan. Nah, jadi sistem ekonomi Indonesia itu tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila sebagai pedoman. Nah, pasalnya, falsafah Pancasila ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan berdasarkan asas kekeluargaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia jadi Indonesia, sistem ekonominya, istilah populer lainnya disebut ekonomi kerakyatan dan berpedoman pada ideologi Pancasila, dan ada amanat demokrasi ekonomi di dalam sistem ekonomi ini. Nah, itu terdapat ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, jadi perekonomian itu harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Lalu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya dikuasai oleh negara. Nah, jadi eh, kegiatan ekonomi yang vital-vital yang menyangkut banyak hajat hidup orang banyak itu hanya dikuasai oleh negara. Nah, jadi pihak-pihak swasta eh, hanya boleh dalam kegiatan ekonomi yang tidak terlalu vital atau tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi amanat reformasi ekonomi mewujudkan pemerataan berdasarkan asas kekeluargaan. Supaya apa? Supaya terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi merata merata pembangunannya, merata kesejahteraannya, kemakmurannya merata. Jadi tidak diinginkan penguasaan suatu kelompok, tetapi pihak pemerintah, swasta, koperasi dan partisipasi seluruh anggota masyarakat yang dipentingkan dalam sistem ekonomi ini. Jadi ancaman sistem ekonomi Pancasila itu seperti etatisme, liberalisme, dan monopoli. Nah, itu dia. Lalu bagaimana sih karakteristik perekonomian Indonesia? Nah, karakteristik yang pertama yaitu tentang kita bisa lihat di gambar itu adalah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Maka tidak heran dia punya apa? Memiliki potensi kekayaan biota laut yang banyak. Nah, kita bisa lihat betapa kayanya lautan Indonesia. Nah, biota lautnya banyak itu dan bagus-bagus ya. Nah, lalu yang kedua, penduduknya yang banyak dan tidak merata. Itulah persoalan laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang rendah. Nah, itu sampai lihat sampai terlalu banyaknya itu sampai macet. Lalu memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kondisi tanah yang subur. Nah, subur katanya tanah. Maka sampai ada lagu kan? Nah, tongkat dan kayu pun bisa menjadi tanaman, gitu kan. Lalu apalagi? Kekurangan modal sehingga memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam bentuk pinjaman sebagai modal. Nah, karakteristik lainnya untuk Indonesia itu kekurangan dalam hal modal. Jadi dia meminjam atau berhutang dengan negara lain atau dengan Bank Dunia. Lalu struktur perekonomian masih cenderung mengandalkan sektor pertanian dan industrialisasi, masih lamban berkembang. Nah, walaupun semakin ke sini semakin banyak terjadi industrialisasi. Lalu apalagi karakteristiknya lainnya yaitu sistem perekonomian ini yaitu sistem perekonomian campuran yang mengadopsi sistem ekonomi liberal yang dipadukan dan sosialis. Meski dalam praktiknya tidak 100% seperti itu. Jadi masih lebih cenderung ke arah liberalis. Nah, jadi perekonomian itu dikuasai oleh unit-unit usaha besar seperti misalnya rokok PT Gudang Garam. Nah, misalnya seperti itu. Nah, untuk sistem ekonomi Pancasila,
Dalam video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Nah, untuk kurang lebihnya atau ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi saya atau di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.